Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sutrisna, NIM 165241111. Nama saya Muhammad Irfan, NIM 165241100. Nama saya Faris Rayanggara, NIM 165241104. Oke, kali ini kami bakal membahas tentang bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Oke, pembahasan pertama ialah jalur penyebaran agama Islam. Nah, jalur ini terbagi menjadi dua, yaitu jalur utara yang dari Arab, Damaskus, terus ke Baghdad, terus Gujarat, habis itu Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Yang kedua, jalur selatan dari Arab ke Yaman, terus ke Sri Lanka, dan sampai ke Indonesia. Mula-mulanya pertama kali Islam masuk ke Indonesia yaitu daerah Samudra Pasai atau Aceh Utara dan pantai barat di Sumatera Barat. Dan lalu menyebar ke berbagai daerah. Yang pertama adalah Pariaman di Sumatera Barat, yang kedua adalah Gresik dan Tuban, yang ketiga adalah Demak, dan yang keempat adalah Cirebon. Nah, yang kelima masuk ke daerah Palembang, lanjut memasuki daerah yang keenam yaitu daerah Banjar, daerah yang ketujuh yaitu Makassar, lalu masuk ke Ternate hingga Papua, dan yang terakhir ke-9 di Irian Jaya. Oke, pembahasan selanjutnya ialah teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori-teori ini oleh sejarawan itu dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau dari Arab. Nah, yang memperkenalkan teori ini ialah Haji Abdul Karim Abdullah, yang biasa kita sebut Hamka. Beliau ini ulama sekaligus sastrawan di Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya pada tahun 1958 pada saat orasi Dies Natalis di Perguruan Tinggi Islam Negeri PTAIN di Yogyakarta. Bahan argumen yang dijadikan rujukan oleh beliau adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Menurut beliau, bangsa Arab datang ke Indonesia bukan karena faktor ekonomi, namun melainkan motivasi untuk penyebaran agama Islam. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang dikemukakan oleh A.H. Jones, yang mengatakan bahwa para pengembara atau musafirlah yang mengislamisasikan Indonesia. Kaum Sufi biasanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Selanjutnya yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia yang berasal dari Gujarat. Gujarat ini terletak di bagian India Barat, berdekatan dengan Laut Arab. Dan tokoh yang memukakan pendapat ini adalah si J. Pitnapel. Orang ini dari sarjana Arab. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i ini pergi ke Gujarat pada awal Hijriah dan bermukim di sana. Dan yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia itu bukanlah orang-orang Arab itu, melainkan pedagang Gujarat yang masuk Islam pergi ke daerah timur, termasuk Indonesia. Teori Gujarat ini dikembangkan oleh J.P. Mokweta pada tahun 1912 yang memberikan argumentasi dengan batu nisan milik Sultan Malik al-Saleh. Menurutnya, batu nisan tersebut memiliki kesamaan dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau dibuat oleh orang Gujarat atau juga dibuat oleh orang Indonesia yang belajar kaligrafi Gujarat. Dan alasan lain juga orang Indonesia dan orang Gujarat itu memiliki kesamaan mazhab, yaitu mazhab Syafi'i. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia yaitu melalui Persia atau Parsi, kini disebut Iran. Pencetus teori ini ialah Husein Jajadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam argumentasinya, Husein menitikberatkan pada perkembangan budaya yang terjadi di masyarakat Parsi dan Indonesia. Dan Husein menganalisa yaitu merayakan 10 Muharram atau Asyura dan kesamaan dalam kaligrafi pada pahatan batu nisan, juga sama dalam mazhab yaitu mazhab Syafi'i.
Nah, selanjutnya yaitu teori Cina. Pada teori ini menjelaskan bahwa Islam masuknya ke Indonesia melalui perantauan Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum Islam masuk dan dikenal oleh bangsa Indonesia. Bahkan pada masa Hindu-Buddha, mereka telah menjalin dan berbaur berhubungan akrab melalui hubungan dagang. Bahkan ajaran Islam di Cina masuk pada abad ke-7 Masehi, di mana agama ini masih dalam tahap berkembang. Menurut sejumlah sumber lokal tertulis bahwa raja Islam pertama di Jawa yaitu Raden Patah dari Bentaro Demak, termasuk keturunan dari Cina. Ibunya berasal dari Campang, yaitu Cina bagian selatan dan sekarang termasuk di bagian Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten, nama dan gelar raja-raja beserta leluhurnya ditulis dengan istilah-istilah nama Cina, seperti Baek Kongchun, Chen-chun, dan Chun-chun. Kesimpulannya ialah semua teori di atas memiliki kelemahan dan juga kelebihan masing-masing. Jadi tidak ada kemutlaqan, juga tidak ada kepastian. Pada dasarnya, Islam masuk ke Indonesia dalam keadaan kompleksitas, yang artinya tidak berasal dari satu tempat, juga peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu bersamaan. Nah, pembahasan selanjutnya, metode-metode masuknya Islam ke Indonesia. Menurut Uka Chandrasasmita, ada 6 metode saluran. Yang pertama, saluran perkawinan. Yang kedua adalah saluran perdagangan. Selanjutnya, saluran tasawuf. Lalu, saluran pendidikan. Kemudian saluran kesenian. Dan terakhir, saluran politik. Jadi, kesimpulannya ialah ada beberapa pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Nah, teori yang dijadikan acuan juga tidak hanya satu. Jadi, pada dasarnya, Islam masuk ke Indonesia itu belum pasti kapan masuknya. Ini dikarenakan terjadinya peristiwa tersebut sejak dahulu kala. Jadi, orang-orang kini hanya mampu menerka-nerkanya saja. Namun, bersamanya itikad itu, kita juga dapat mempelajari tentang masuknya Islam ke Indonesia, sehingga dapat menambah wawasan kita dan memperkokoh iman Islam kita. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk itu, kami mengakhiri dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung